Halo teman-teman, salam jumpa. Malam ini kita mengikuti seri kuliah filsafat ya. Kali ini kita mau bincang-bincang dengan Abang Frits Gerald Sitorus. Jadi dulu di Duyarkara kami panggil dia ini Abang Sitorus. Abang Sitorus ini lulusan PhD dari Jerman ya. Dan sekarang ngajar di Universitas Pelita Harapan. Jadi selamat malam Abang Sitorus. Gimana kabar? Semoga sehat ya. Baik, selamat malam juga Bung Ferdi. Oke, ini ngajar di Pelita Harapan, ngajar filsafat atau ngajar apa ini Abang? Saya ngajar filsafat di Pelita Harapan, di UPH itu semua mahasiswa harus belajar filsafat. Wah, jadi termasuk kedokteran, mahasiswa teknik, hukum, bahkan keperawatan, semua harus belajar filsafat. Oh, dari ini S1 sampai S3? Ya, terutama S1 ya. Oke. Semua mahasiswa dari fakultas manapun wajib belajar filsafat, etika, sejarah pemikiran, filsafat ilmu gitu ya. Oke. Nah, Abang Sitorus, ini malam ini tema kita tema filsafat yang agak berat ini. Filsufnya Hegel. Dan Abang Sitorus ini saya kira cukup mahir lah bicara Hegel. Saya tahu baik dia sejak di Duyarkara banyak sekali referensi orang tentang Hegel ya ke Abang Sitorus. Ya silakan Bang Sitorus bisa perkenalan siapa si Hegel, bagaimana sejarahnya, dan Abang kemarin sempat nulis ya di bukunya Romo Sudarminta, si Hegel ini menurut Abang sekretaris roh absolut. Itu bagaimana nih? Kita bicara dari filsafat roh nanti akan mengarah ke filsafat politiknya Hegel ini. Silakan Bang. Nah, terima kasih, ini bisa menjadi uraian yang panjang ya, tapi saya akan ringkaskan saja. Oke. Tentu kita sudah tahu bahwa Hegel itu filsuf yang dikenal pemikirannya dengan idealisme ya. Idealisme absolut itu ya. Itu idealisme itu adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa yang benar ya, atau yang sungguh-sungguh nyata itu adalah ide ya. Jadi segala sesuatu, keseluruhan realitas itu dipahami sebagai ide ya. Hegel itu filsuf, dia lahir tahun 1770 ya, lalu meninggal tahun 1831, termasuk dalam filsuf yang dikenal dengan idealisme Jerman. Idealisme Jerman itu sendiri adalah sebuah paham filsafat yang merupakan reaksi terhadap filsafatnya Immanuel Kant. Karena para filsuf setelah Immanuel Kant itu tidak puas dengan dualisme yang diwariskan oleh Kant antara subjek dan objek, antara akal budi dan realitas gitu ya. Maka para filsuf setelah Kant itu, terutama Fichte, Schelling, dan kemudian Hegel itu berusaha meradikalkan warisan dualisme yang ditinggalkan Kant, sehingga dalam sistem filsafat mereka kemudian dualisme itu berusaha diatasi. Nah, kita tidak perlu bicara mengenai Fichte dan Schelling ya, kita langsung bicara pada Hegel gitu ya. Nah, Hegel itu secara sederhana filsafatnya berusaha merangkum ya, atau mengkonstruksi seluruh realitas secara rasional dan logis ya, dalam sebuah konsep gitu ya. Di sini kita melihat bahwa kalau Kant itu mengatakan bahwa metafisika tidak mungkin ya, bahwa kita tidak mungkin memiliki pengetahuan mengenai realitas yang supra-indrawi, kita tidak mungkin memiliki pengetahuan mengenai Tuhan ya.
Tuhan itu hanya menjadi pengandaian atau postulat bagi moralitas, ya. Jadi itu prinsip-prinsip atau poin-poin penting dari Immanuel Kant yang kemudian dikritik oleh Hegel dan Fichte dan Schelling juga, tapi di sini terutama pada Hegel. Nah, karena tidak puas terhadap keterbatasan filsafat yang diwariskan oleh Immanuel Kant itu, lalu Hegel mengkonstruksi filsafat yang disebut dengan idealisme absolut, yang merangkum atau mengkonstruksi keseluruhan realitas dalam ide atau dalam konsep. Itu sebenarnya. Jadi baik realitas metafisik, realitas fisik, realitas biologis, realitas mekanis, semua realitas, bahkan sampai kesadaran, ya, psikologi, emosi, ya, seni, itu kemudian dirangkum oleh Hegel dalam sebuah sistem filsafat. Nah, itu yang disebut dengan idealisme absolut. Jadi itu sebenarnya proyek filsafat dia, sehingga dia mau membuktikan atau menuntaskan cita-cita filsafat sebagaimana dirumuskan oleh Parmenides. Parmenides mengatakan bahwa tujuan filsafat adalah mencapai kesatuan atau identitas antara pikiran dan realitas, ya, antara being and thought, gitu ya, pikiran dan realitas. Nah, Hegel mau merangkum itu semua sehingga tidak ada lagi bagian dari realitas yang tidak bisa diketahui sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, gitu ya. Jadi kira-kira begitu proyeknya. Dan dalam sistem filsafat yang disebut dengan idealisme absolut itu, ya, terminologi roh atau Geist di situ menjadi sangat sentral. Oke. Itu terminologi roh atau Geist dalam filsafat Hegel itu sangat sentral. Itu bisa dijelaskan nggak, Bang, ke teman-teman? Dan idea dalam filsafat Hegel itu kan adalah sebuah kenyataan menurut Hegel, ya. Itu berbeda dengan filsuf-filsuf lain yang menyatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang nyata dan kelihatan, gitu loh. Nah, pada Hegel kan itu adalah idea. Silakan, Bang. Nah, jadi roh atau Geist itu menjadi titik tolak, ya, bagi Hegel untuk menjelaskan seluruh realitas. Okay. Nah, agar lebih mudah dipahami, maka kita bisa membayangkan ajaran monoteisme dalam hal ini. Monoteisme itu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, gitu ya. Oke. Nah, pahami saja Tuhan itu dengan roh, sehingga kita tidak terlalu bingung memahaminya, gitu ya. Dan memang Hegel memahami seperti itu juga, ya. Jadi kalau kita menyebut roh, maka itu dibayangkan Tuhan di situ. Oke. Nah, Hegel bertitik tolak dari roh itu sendiri. Itu roh itu bahasa filsafat, bahasa teologisnya, ya Tuhan, gitu ya. Nah, apa itu roh? Roh itu tentu bukan sesuatu yang material. Oke. Ya. Roh itu bukan sesuatu, bukan something, gitu ya. Kalau dia something, dia sesuatu, maka dia akan terbatas, ya. Disebut sesuatu pasti terbatas, ya. Kalau kita menyebut sesuatu itu pasti limited. Sementara roh itu tidak terbatas, ya. Roh itu tidak terbatas. Dia adalah bisa dikatakan sebagai hakikat, ya, atau istilah substansi tidak tepat karena istilah substansi itu istilah Spinoza yang dikritik oleh Hegel, gitu ya. Jadi katakan saja hakikat, atau dalam bahasa Jerman itu das Wesen atau esensi, gitu ya, atau hakikat. Hakikat yang absolut dan serba mencakup segala sesuatu, ya. Ya, itu Tuhan, itu ya. Jadi roh itu adalah hakikat yang serba mencakup dan absolut, gitu ya, dan meliputi segala sesuatu, ya. Nah, dia mengatakan bahwa roh itu atau Tuhan itu menciptakan keseluruhan
alam semesta, ya, yang merupakan hasil dari determinasi dirinya atau self determination atau Selbstbestimmung dalam bahasa Jerman. Jadi pertama-tama di sini ada roh, ada Tuhan, ya. Itu untuk juga menggunakan istilah Hegel itu dipahami sebagai tesis. Karena Hegel juga mengkonstruksi filsafatnya melalui proses yang disebut dialektika. Dialektika, ya. Jadi roh itu sebelum dia menciptakan dunia atau Tuhan pada dirinya sendiri, itu adalah tesis, ya, dalam skema dialektika. Nah, dia kemudian merealisasikan dirinya atau mendeterminasi dirinya atau menentukan dirinya sendiri, dan hasilnya adalah alam semesta. Oke. Ya. Jadi alam semesta yang bersifat fisik, ya, planet-planet atau dunia ini segala macam itu menurut Hegel tidak lain dari hasil realisasi diri roh atau Tuhan itu sendiri. Jadi roh itu yang pada dirinya sendiri tidak terbatas, karena dia roh, itu membuat dirinya menjadi terbatas dan empiris, ya. Sebagaimana itu dalam bahasa teologi, ya, Tuhan menciptakan dunia, ya. Rohnya jadi, tesis, antitesisnya dunia. Ya, dunia dan alam semesta itu, ya. Itu skemanya sebenarnya. Nah, jadi alam semesta adalah Tuhan dalam bentuk yang terbatas. Ya, Tuhan itu sendiri tidak terbatas, tapi dia membuat dirinya menjadi terbatas, ya. Itu antitesisnya. Itu berarti di dalam dunia itu sendiri adalah Tuhan, tapi dalam bentuk alam semesta, dalam bentuk yang empiris dan terbatas, gitu, ya. Jadi itu sebenarnya. Nah, itu yang mau dirangkum oleh Hegel dalam seluruh sistem filsafatnya. Jadi ada tesis, itu Tuhan pada dirinya sendiri sebelum menciptakan dunia, lalu ada antitesis, yakni keseluruhan alam semesta yang empiris, yang merupakan Tuhan dalam bentuk yang lain, ya. Lalu ada sintesis, ketika nanti kemudian Tuhan itu kita bayangkan Tuhan itu melihat hasil ciptaannya bahwa sudah sempurna seperti alam semesta, lalu dia menyadari dirinya kira-kira seperti itu menjadi Tuhan, ya. Itu analoginya, katakanlah itu yang juga dikatakan oleh Feuerbach dengan menggunakan insight dari Hegel. Itu seorang pematung, ya, menciptakan patung, ya. Jadi pematung adalah tesis, sebagaimana roh, ya, seorang pematung menciptakan patung, ya, yang merupakan antitesis, hasil realisasi dirinya, ya. Ketika pematung melihat patung itu, yang notabene adalah ciptaannya, maka dia menyadari dirinya sebagai pematung yang sempurna. Itulah sintesis. Sebagaimana Tuhan juga seperti itu. Ya, jadi itu skemanya, dan keseluruhan sistem filsafat Hegel itu, ya, adalah deskripsi fenomenologis atas proses realisasi diri Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut dialektika roh, itu, Bang, ya? Itu yang disebut dengan dialektika roh. Jadi roh itu berdialektika dengan cara seperti itu. Tentu ini adalah sebuah skema garis besarnya, ya. Kalau kita melihat kepada sistem filsafat Hegel secara mendetail, ya, maka kita akan memperoleh juga 3 elemen di situ atau moment. Hegel itu menggunakan istilah moment untuk menunjukkan temporalitas, bahwa momen-momen itu nanti akan dilampaui atau dinegasi oleh momen-momen berikutnya, sebagaimana tesis, sebuah momen dinegasi menghasilkan antitesis, dan antitesis dinegasi lagi menghasilkan sintesis, gitu, ya. Nah,
dalam sistem filsafat Hegel, ya, ketiga momen tersebut, yakni momen Tuhan pada dirinya sendiri sebelum menciptakan dunia, lalu momen Tuhan setelah menciptakan dunia atau alam semesta, lebih cepat universe, ya. Lalu nanti ada lagi ketika dari hasil ciptaan itu Tuhan menyadari dirinya, jadi ada gerak kembali kepada dirinya. Nah, yang disebut sistem filsafat Hegel tidak lain dari proses-proses demikian. Oke. Nah, ada tiga momen, ya. Ketiga momen itu dirangkum oleh Hegel juga dalam ketiga ilmu yang merupakan elemen dari sistem filsafat idealisme absolut. Jadi ketika momen tesis atau Tuhan pada dirinya sendiri sebelum menciptakan alam semesta yang terbatas, itu dibahas dia dalam yang disebut dengan Wissenschaft der Logik, ya, ilmu logika. Ya. Ilmu logika yang mulai dari ketiadaan, ya, pure nothing, yang juga merupakan pure being, ya, ada murni, ketiadaan murni, lalu proses menjadi, ya, itu dibicarakan dalam logika, ya. Jadi ini tentu logika yang dimaksud di sini juga sekaligus metafisika, sekaligus juga logika dalam pengertian Aristotelian, tapi sekaligus juga ontologi, gitu ya. Jadi ini bagaimana Tuhan dipresentasikan oleh Hegel secara rasional dalam logika, gitu ya. Nah, lalu itu tesis. Nah, yang khas pada Hegel adalah keseluruhan isi dari sistem filsafat itu berproses sedemikian rupa melalui proses-proses dialektika, ya. Jadi misalnya mulai dari ketiadaan murni yang adalah sama dengan ada murni, dan jadi ketiadaan murni itu adalah tesis, ya. Ada murni adalah antitesis, lalu gerak antara ada ketiadaan murni dan ada murni itu menghasilkan becoming, atau menjadi, ya. Itu prosesnya terus menerus, ya. Lalu kemudian muncul yang disebut dengan filsafat alam. Filsafat alam itu adalah antitesis, yakni alam semesta yang telah muncul sebagai hasil dari realisasi diri roh, gitu ya. Filsafat alam itu membahas semua hal mengenai ilmu-ilmu alam, ya. Jadi di situ Hegel membahas, misalnya, dan ini semua selalu bersifat triadik, ya, triadik tiga, ya. Jadi dalam logika itu dia ada doktrin mengenai being, ya, doktrin mengenai ada. Di situ ada kualitas, kuantitas, ya. Lalu ada doktrin mengenai esensi. Di situ ada esensi, appearance, aktualitas, ya. Lalu doktrin mengenai konsep, subjektivitas, objektivitas, dan idea. Di situ dia, ya. Nah, itu bersifat triadik, dari idea kemudian muncul kepada alam semesta yang kemudian dibahas. Juga terdiri dari tiga momen, gitu ya, yang disebut dengan mekanika, ya, kemudian fisika, dan organik, gitu ya. Nah, jadi filsafat alam atau roh yang telah menjadi alam, gitu ya, atau dalam bahasa yang lebih teknis Hegelian, kalau tadi logika atau roh pada dirinya sendiri itu dianggap yang absolut ansih, yang absolut pada dirinya sendiri, atau Tuhan ansih, ya. Alam semesta, universe, yang tidak lain dari hasil negasi atau determinasi diri Tuhan itu disebut yang absolut fursih, gitu ya, atau Tuhan fursih, atau untuk dirinya sendiri. Nah, filsafat alam itu
dibahas dalam 3 bagian, yakni mekanika, fisika, dan organik. Oke. Dalam mekanika dia membahas ruang dan waktu. Dia juga membahas Newton di situ. Lalu ada materi dan gerak, lalu ada mekanika absolut. Ya. Jadi ini makanya benar kalau dikatakan bahwa dia seorang sekretaris roh absolut, sekretarisnya Tuhan, karena keseluruhan isi filsafatnya itu tidak lain dari deskripsi fenomenologis mengenai realisasi diri Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi dia seakan-akan sangat mengetahui Tuhan sehingga dia bisa menjelaskan secara mendetail bagaimana Tuhan itu merealisasikan dirinya, ya. Mulai Tuhan pada dirinya sendiri, lalu Tuhan untuk dirinya sendiri, itu filsafat alam, ya. Jadi ada mekanika, ya. Juga setelah itu ada fisika, ya. Dia membahas di sini mengenai individualitas dan segala macam, ya. Lalu kemudian dari fisika ada organik, gitu ya. Itu masih bagian dari alam. Dalam filsafat organik, dia membahas geologi, ya. Dia membahas geologi, lalu setelah geologi dia membahas alam botani, ya, alam botani, alam hewan-hewan, ya. Lalu setelah itu dia membahas alam geologi, hewan-hewan, ya, alam botani, tumbuhan, ya. Botani tumbuhan, jadi alam geologi itu alam hewan-hewan, ya. Nah, itu pembahasan mengenai filsafat alam, yakni roh dalam bentuk yang alami atau empiris, ya. Nah, dari alam hewani, ya, alam hewani yang merupakan momen terakhir dari filsafat alam, itu kemudian berkembang lagi secara dialektis, ya, lalu muncul filsafat roh. Jadi ada logika yang momen pertama, ada filsafat alam, momen kedua, lalu filsafat yang ketiga atau momen ketiga itu filsafat roh, ya, atau yang absolut an und für sich, ya, pada dan untuk dirinya sendiri. Itu momen ketiga nanti ketika roh kembali kepada dirinya sendiri. Filsafat roh itu juga terdiri dari 3 momen, gitu ya. Ada roh subjektif, ada roh objektif, dan ada roh absolut, gitu ya. Roh subjektif itu dibahas atau membahas apa yang disebut dengan jiwa, ya. Jadi dari alam hewani dia memperlihatkan proses dialektis, ya, sehingga kemudian muncul yang disebut jiwa. Hewan sendiri tidak punya jiwa, tapi melalui gerak dialektika, roh subjektif itu membahas manusia sebenarnya. Jadi ini proses evolusi juga, ya, evolusi, ya. Jadi dalam roh subjektif dia membahas jiwa, ya, lalu dia kemudian ada kesadaran, itu kesadaran, lalu ada pikiran subjektif, itu 3 momen, ya. Nanti juga ada dalam jiwa ada emosi segala macam, itu nafsu-nafsu, dia membahas seperti itu. Lalu setelah roh subjektif itu muncul roh objektif. Roh objektif itu adalah roh ketika dia telah mengalami objektifikasi, ya, jadi objek itu dalam bentuk hukum, ya, dalam bentuk hukum atau recht, moralitas, kemudian lalu apa yang disebut dengan ketiga adalah Sittlichkeit atau tatanan sosial etis. Jadi ada dalam filsafat roh sebagai sintesis, ada roh subjektif yang berisi jiwa, kesadaran, dan pikiran subjektif. Lalu ada roh objektif yang membahas mengenai hak atau hukum. Kemudian morality, ya. Dan ketiga itu Sittlichkeit atau tatanan sosial etis, ya. Dalam tatanan sosial etis dan Sittlichkeit inilah kita bicara filsafat politik, filsafat sosial. Dalam tatanan sosial etis itu atau Sittlichkeit itu dia membahas keluarga, ya, lalu masyarakat sivil, ya, di Bürgerliche Gesellschaft, gitu ya, lalu negara.
Ya. Tapi semuanya harus dipahami dalam sistem dialektikanya, Bang ya. Keluarga adalah tesis. Jadi keluarga adalah tesis, masyarakat sivil antitesis, lalu nanti negara, kita akan bicara nanti. Nah, siap. Setelah itu masih roh objektif dan roh tadi roh subjektif, lalu roh objektif, lalu kemudian roh absolut. Ya, itu momen terakhir. Roh absolut itu dia membahas seni, ya. Seni kemudian sebagai tesis, lalu kemudian agama sebagai antitesis, lalu sintesisnya adalah filsafat. Dalam filsafat nanti itu adalah puncaknya, dan semua ini berproses, ya. Dalam agama juga selalu terjadi gerak dialektis. Kalau kita membaca filsafat agama Hegel, itu dia menjelaskan bagaimana perkembangan agama mulai dari agama yang paling primitif, gitu ya, lalu agama magic atau mistik dan macam-macam itu, agama Katolik sama Islam, Yahudi segala macam dibahas sampai Taoisme, Konghucu gitu ya, sampai kemudian muncul Protestantisme yang menurut dia bentuk antitesis, ya. Ya, sintesis bentuk agama yang paling dekat dengan hakikat roh absolut, karena dalam Protestantisme dia mengatakan orang memuji Tuhan tanpa tergantung lagi pada benda-benda indrawi seperti hosti dan segala macam, kira-kira begitulah, ya. Nah, baru para filsafat itu nanti, filsafat juga dia membahas bagaimana filsafat Yunani segala macam itu, ya, Descartes itu, sampai kemudian idealisme absolut. Jadi itu sebenarnya prosesnya. Jadi kita melihat dari logika roh pada dirinya sendiri, filsafat alam, filsafat roh, kemudian tadi filsafat idealisme absolut ketika roh di situ telah menemukan kesadaran dirinya. Nah, itulah cara kita memahami roh menurut Hegel. Jadi baik mekanika, fisika atau alam organik itu adalah Tuhan. Itu adalah semua bentuk realisasi diri Tuhan. Itu adalah Tuhan dalam bentuk yang terbatas. Kira-kira seperti itu dia. Nah, oleh karena itu dia mengatakan bahwa keseluruhan realitas itu adalah roh itu sendiri sebenarnya. Tetapi dalam bentuk non-roh, dalam bentuk bukan roh, gitu ya. Jadi itu proses dialektika. Allah yang menjadi manusia, atau Allah yang menjadi dagingnya. Pada mulanya adalah sabda, dan sabda itu nggak tinggal dalam pikiran. Ya. Nah, tidak tinggal dalam pikir, tapi juga termanifestasikan secara empiris, ya. Oke. Jadi dia bukan hanya menjadi daging, tapi dia juga menjadi alam. Seluruh alam semesta itu adalah roh dalam bentuk yang terbatas. Gitu ya. Jadi yang menarik pada Hegel itu adalah bahwa mengapa Tuhan itu atau roh itu merealisasikan dirinya, gitu ya. Atau kalau menurut Hegel, mengapa Tuhan harus menciptakan dunia? Gitu ya. Ya, itu jawaban Hegel gimana itu, Bang? Hegel akan menjawab, ya itu sesuai dengan hakikat dia. Bahwa seakan-akan ada keniscayaan atau keharusan, tentu istilah harus tidak tepat digunakan untuk Tuhan, ya, untuk roh. Ada semacam keharusan logis bahwa memang Tuhan harus menciptakan dunia agar dia menjadi nyata sebagai Tuhan, gitu ya. Sama seperti pematung, ya. Kalau dia mengatakan saya pematung tapi tidak pernah menghasilkan karya, kan dia tidak nyata sebagai pematung, ya. Itu hanya ada dalam pikirannya, ya. Iya. Itu dia sebagai pematung, dia kalau menurut istilah Hegel itu masih abstrak. Nah, jadi Tuhan itu sesuai dengan hakikatnya memang mau tidak mau harus, walaupun harus dalam tanda kutip di sini, ya, menciptakan dunia karena itu sesuai dengan hakikatnya sebagai roh, agar dia menjadi nyata gitu, sebagai Tuhan, sebagai roh, gitu ya. Jadi, dan itu adalah self-determinasi dari Tuhan sendiri, self-determination. Artinya dia melakukan itu bukan karena dideterminasi oleh pihak lain, tapi itu adalah determinasi dirinya. Itu menunjukkan Tuhan itu bebas, karena self-determination tidak lain dari otonomi dan kebebasan, ya.
Kalau dia dideterminasi oleh pihak lain, berarti dia tidak bebas. Nah, Tuhan itu melakukan itu sendiri semua sebagai bentuk self-determinasi. Artinya dia bebas, dia otonom. Ya, karena semua yang dilakukan itu adalah hasil dari merupakan bentuk dari realisasi atau manifestasi dirinya. Begitu dia. Nah, setelah kita bicara tentang ini, Hegel ini sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi Protestan ya, Bang ya? Ya, benar. Bahkan dia mengatakan dalam kuliah-kuliah dia mengenai filsafat agama ya, dia mengatakan puncak perjalanan roh dalam agama terdapat pada Protestantisme. Karena jadi gini, semakin sedikit unsur empiris material dalam momen itu, maka dia akan semakin dekat kepada roh, kira-kira seperti itu. Nah, menurut dia dalam agama-agama di mana masih banyak berperan ritus-ritus atau benda-benda material, itu masih agak jauh dari roh dibandingkan dengan agama di mana ritus-ritus atau benda-benda material kurang gitu ya. Jadi dia membandingkan dalam Katolik itu, dia mengatakan masih peranan benda-benda material itu masih cukup penting dan seremoni juga gitu ya. Dalam proses Protestantisme, terutama Lutheran, menurut dia itu hal-hal seperti itu nggak perlu, karena orang bisa berdoa langsung kepada Tuhan gitu, bebas. Gitu ya. Dan jadi menurut dia dibandingkan dengan agama Katolik, itu agama Protestan Lutheran lah yang lebih dekat kepada, kira-kira seperti itu dia, yang lebih dekat maju, ya lebih maju. Ini sama dengan dia nggak bertabrakan dengan, kan dia sering sebut dengan filsafat fenomenologi ya Bang, fenomenologi roh. Itu apakah ini enggak kontradiksi dengan ini enggak Bang? Nah, fenomenologi roh itu tidak lain dari uraian Hegel mengenai bagaimana roh itu menampakkan dirinya. Yang kita katakan, yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah fenomenologi roh itu sendiri. Ya, jadi roh menampakkan dirinya secara fenomenologis melalui momen-momen yang tadi itu. Dan itulah juga sekaligus cara kita untuk memahami roh. Itu dia. Jadi semakin sedikit unsur yang empiris, semakin sedikit unsur empiris dalam bidang tertentu itu, maka momen itu akan semakin dekat kepada roh. Sama halnya ya, misalnya dalam momen roh absolut ada 3 momen, itu seni, agama, dan filsafat itu ya. Seni tentu juga membutuhkan unsur material ya. Seni yang paling kasar itu adalah seni arsitektur menurut dia. Karena itu semua sangat tergantung pada yang fisik. Materinya terlalu kental. Materi ya. Itu seni yang paling kasar. Itu roh menampakkan dirinya melalui arsitektur. Ya. Itu dalam bentuk yang paling rendah. Lalu seni berkembang ya melalui seni musik, macam-macam, puisi. Hegel juga membahas itu. Seni drama ya. Nah, seni yang paling tinggi menurut dia adalah seni puisi romantik, karena di situ tidak ada lagi unsur material kecuali suara. Ya. Jadi yang menarik dari Hegel adalah dia selalu bisa memperlihatkan argumentasi logis bagaimana proses itu berlangsung secara dialektis ya. Jadi orang itu konsisten sekali dengan dialektika ya Bang ya. Jadi saya rasa belum ada filsuf yang mengkritik Hegel secara internal ya. Artinya bisa melihat inkoherensi dalam sistem itu. Misalnya harusnya setelah ini bukan itu, tapi ini gitu ya. Belum ada yang yang mengkritik internal seperti itu. Karena kelihatan dia bisa menguraikan secara sangat logis ya. Nah, jadi setelah seni itu ya, setelah seni itu baru agama. Momen berikutnya. Karena pada agama itu adalah murni Glauben, belief kepada Tuhan. Jadi tadi seni romantik itu kan unsur materialnya sangat sedikit. Lalu momen berikutnya adalah kemudian muncul seni agama, karena agama itu hampir sama dengan seni romantik gitu ya. Titik persentuhannya
itu di situ unsur material sangat sedikit gitu ya. Nah dalam agama itu juga begitu, dia mencari bagaimana unsur-unsur material berperan dalam agama-agama. Ada banyak agama yang sangat mengandalkan atau sangat banyak ketergantungannya terhadap hal-hal material ya. Oke. Simbol-simbol misalnya, atau benda-benda ikon-ikon misalnya. Nah, tetapi dia bilang pada agama Kristen, Protestan, Lutheran itu murni kepercayaan, suara hati, orang bisa langsung berhubungan kepada Tuhan. Ritus dan simbol-simbol tidak penting. Jadi itu ada proses dialektis di situ. Baru nanti setelah agama lalu filsafat gitu ya. Begitu. Ini filsafat ini tertinggi ya dalam bangunan pemikiran Hegel ya. Ya, Abang, ini Hegel ini tadi dia terinspirasi pada filsafat Immanuel Kant ini, Abang. Di Kant kan ada fenomena dan noumena. Jadi ada filsafat yang empiris dan ada sesuatu yang ada di balik yang empiris. Ada sesuatu simbol tetapi ada tanda di balik simbol. Apakah fenomenologi Hegel nggak melihat ini nggak, Abang, dalam unsur materi yang ada dalam agama Katolik misalnya ya, ada materi bahwa simbol hosti, ada sesuatu di balik hosti, itu yang mau ditampakkan. Apakah Hegel nggak melihat itu nggak, Bang? Ya tentu dia mengatakan itu ya. Tetapi dia bilang ya, cara paling tepat memahami roh, atau ya ini cara paling tepat memahami roh, atau cara roh merealisasikan dirinya ya, itu adalah yang paling sesuai dengan hakikat roh itu sendiri. Apa hakikat roh? Hakikat roh adalah bebas dan non material. Oke. Jadi kalau misalnya seperti tadi Ferdi bilang dalam agama Katolik masih ada hosti dan segala macam, memang itu juga roh itu sendiri ya. Oke. Cara kita juga menghayati Tuhan, tapi itu karena masih ada materialitasnya, itu belum cukup sesuai dengan hakikat roh itu sendiri, gitu ya. Hakikat roh hanya bisa dipahami sesuai dengan hakikat roh itu sendiri. Artinya di situ harus tidak ada unsur yang material, gitu ya. Begitu dia. Nah, puncaknya tentu pada filsafat ya, karena pada filsafat itu hanya konsep. Dan di situ tidak ada yang material. Sebagaimana roh juga non material, ya, konsep. Demikian juga pada filsafat. Jadi cara yang paling tepat memahami roh, menurut dia bukan melalui agama. Agama juga boleh, tetapi melainkan melalui filsafat itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini setelah kita bicara tentang panjang lebar tentang filsafat roh ini ya, Bang. Ini kita harus agak menjauh ya. Saya kira ini satu kesatuan nanti soal dialektika, kefilsafat tentang negara dan filsafat politik Hegel. Ini kan sebenarnya yang banyak sekali ditunggu-tunggu orang, karena penjelasan tentang filsafat politik Hegel itu banyak sekali yang tidak memadai. Silakan Bang Sitorus bisa menjelaskan lebih panjang lebar terkait dengan filsafat negara. Dan saya kira Hegel juga lebih banyak tentang membahas tentang masyarakat sipil juga ya, Bang ya. Silakan. Nah, jadi sebagaimana tadi kita lihat dalam sistem filsafat Hegel itu ya, Hegel membahas dalam roh objektif itu 3 momen besar, yakni hukum atau hak, recht, moralitas ya, lalu tatanan sosial etis atau Sittlichkeit, yang terdiri dari 3 momen juga, yakni keluarga, civil society, dan negara, gitu ya. Itu sebenarnya lokus ya, di mana Hegel bicara mengenai filsafat politik ya. Nah, filsafat politik Hegel itu tentu ini perlu diklarifikasi juga dari segi istilah. Umumnya yang disebut filsafat politik itu menyangkut negara ya. Sementara filsafat sosial itu menyangkut filsafat di luar negara atau pranegara gitu ya. Hegel juga melakukan distingsi itu. Nah, filsafat, karena itu kita sebut saja filsafat sosial politik Hegel. Ketika kita bisa membahas di situ mengenai bagaimana
masyarakat sipil dan negara gitu ya. Nah, pembahasan Hegel mengenai hal ini bertolak dari Immanuel Kant gitu ya. Sekalipun dalam sistem filsafat Hegel ini menjadi sebuah proses dialektika, tetapi dalam filsafat sosial politiknya lebih mudah dipahami kalau kita membayangkan bagaimana filsafat Immanuel Kant sebenarnya sebagai titik tolak ya. Pertama, di sini dalam filsafat politik ya, atau filsafat sosial politik, dia bertolak dari hukum ya, hukum menjadi titik tolak. Saya tidak akan bicara mengenai teknis-teknis istilah Hegel yang dia gunakan mengenai universalitas, partikularitas, dan individualitas ya. Pokoknya adalah pertama bertolak dari apa yang disebut dengan hukum abstrak ya. Hukum abstrak itu termanifestasikan dalam kepemilikan, adanya hak milik, agentum atau properti ya. Jadi dalam tema utama dalam filsafat sosial politik Hegel itu adalah tidak lain dari Freiheit atau freedom atau kebebasan sebenarnya. Nah, dalam hukum ya, atau hukum abstrak itu di situ muncul apa yang disebut dengan hak milik. Hak milik adalah menurut dia itu manifestasi kebebasan. Ya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, misalnya saya memiliki buku, maka saya bebas memperlakukan buku itu sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Itu adalah lingkaran pertama kebebasan ya. Tapi itu disebut hukum abstrak karena itu masih baru subjektif ya. Itu hanya bagaimana saya memperlakukan benda-benda yang merupakan properti saya gitu ya. Karena itu momen kedua antitesis kemudian adalah moralitas. Muncul moralitas. Moralitas tidak lain dari nilai-nilai moral ya. Nah, di sini kita atau Hegel mengkritik Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan dalam etika deontologisnya bahwa apa itu yang bermoral itu adalah apa yang sekaligus kita harapkan dapat menjadi hukum umum gitu ya. Itu prinsipnya Immanuel Kant itu dalam etika deontologi, bahwa lakukan apa yang kewajibanmu, apa kewajibanku. Ya, apa yang kau harapkan dapat menjadi hukum yang berlaku universal gitu ya. Nah, Hegel mengkritik itu. Dia menuduh ini etika Immanuel Kant itu seperti itu adalah kosong dan formalistik gitu ya. Karena Immanuel Kant tidak memberitahukan kepada kita, lalu kewajiban saya apa? Ya lakukan apa kewajibanmu gitu ya, yang dapat menjadi hukum umum. Ya apa gitu ya. Kant tidak membantu kita dalam hal itu, karena itu Hegel mengkritik tajam itu. Ya, Hegel mengatakan ya, kita dalam pengalaman, dalam bertindak moral itu ya, sebenarnya tidak pernah seperti yang dikatakan Immanuel Kant, kita harus refleksi keras dulu, apa kewajiban saya, lalu apakah kewajiban itu bisa menjadi hukum universal atau tidak gitu ya. Kita jarang sekali terlibat dalam situasi itu kecuali dalam kasus-kasus khusus gitu ya. Ketika dalam kasus-kasus kritis gitu ya. Nah, menurut Hegel sebenarnya apa yang menjadi kewajiban kita dalam hal moralitas itu ya, ya telah terdapat pada dunia di mana kita hidup. Itulah orientasi kita ya. Jadi kita tidak perlu seperti manusia Kantian yang kalau mau bertindak harus berpikir keras dulu, berefleksi, ini tindakan saya apakah tindakan ini maksim dapat menjadi hukum universal atau tidak. Itu tidak pernah seperti itu. Menurut Hegel biasanya kita dengan sendirinya tahu apa kewajiban kita sesuai dengan keberadaan kita dalam komunitas tertentu gitu ya. Itu kritik moral Hegel terhadap formalisme etika
Immanuel Kant. Jadi kita punya patokan ya. Nah, tetapi menurut Hegel, hukum abstrak dan moralitas itu juga belum memadai. Ya. Masih ada yang disebut dengan tatanan sosial etis, ya, atau Sittlichkeit, di mana nilai-nilai moral itu terrealisasi dalam realitas sosial politik. Ya. Jadi itu filsafat Hegel sebenarnya. Itu yang disebut dengan tatanan sosial etis yang terdiri dari 3 momen juga. Ya. Ada keluarga, ada masyarakat sipil, ada negara. Ya. Itu adalah, jadi tentu ini adalah sebuah konstruksi. Ya. Tapi sekaligus juga ini adalah refleksi Hegel atas kehidupan modern di Eropa pada zaman itu. Ya. Jadi ada yang disebut dengan Sittlichkeit, tatanan sosialitis, di mana manusia hidup dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya, dia bisa bertindak dengan mengikuti apa yang berlaku secara umum atau secara sosial di masyarakat dia hidup. Dalam situasi normal tentu ya. Jadi dalam situasi normal kita bisa mengikuti apa yang berlaku di masyarakat kita. Nah, itu baru nanti dia bicara mengenai keluarga, masyarakat sipil dan negara sebenarnya. Ini menarik soal Sittlichkeit nih, Abang. Barangkali bisa dijelaskan secara rinci karena keluarga, masyarakat dan ini negara. Ya, negara. Ini satu kesatuan dengan dialektika kan tadi Abangnya. Ya, itu dialektika. Jadi, nah, saya mau menjelaskan dialektikanya di mana, agar bisa melihat ya. Jadi ada 3 unsur Sittlichkeit, tatanan sosial etis, di mana manusia hidup, ya, di mana manusia hidup, ya. Pertama keluarga, ya. Keluarga menurut Hegel itu adalah bentuk kehidupan etis yang paling pertama, yang paling awal. Tidak ada orang yang tidak termasuk dalam keluarga. Ya. Nah, keluarga itu adalah tesis. Bagaimana menjelaskan itu? Keluarga itu diikat oleh apa yang disebut dengan kebersamaan atau universalitas. Ya. Dalam keluarga tidak ada egoisme. Setiap orang dalam keluarga itu berhubungan dengan seluruh orang dalam keluarga tersebut sesuai dengan statusnya dalam keluarga. Tidak ada individualitas di situ. Misalnya seorang bapak, anak, ibu, atau suami, istri, anak gitu ya. Itu kan sebuah kesatuan ya, saling berhubungan satu sama lain ya. Tidak ada egoisme di situ, karena kedudukan setiap orang terkait kepada orang-orang lain dalam keluarga itu. Jadi itu universalitas. Mereka menyatu di situ atas dasar, menurut Hegel, atas dasar cinta. Ya. Nah, jadi yang ada dalam keluarga adalah kebersamaan. Kebersamaan itu momen tesisnya. Tapi dia bilang, manusia tidak mungkin sebagai individu tidak mungkin hidup hanya berdasarkan momen kebersamaan. Ya. Manusia juga punya individualitas dan egoisme. Lalu itu yang muncul pada masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah sebagai antitesis dari keluarga, adalah kerajaan kebebasan, kerajaan egoisme, kerajaan individualitas, di mana misalnya ketika orang mencari uang, bekerja segala macam itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, yang di keluarga itu tidak mungkin. Di keluarga yang dipikirkan adalah kepentingan bersama. Di masyarakat sipil adalah yang dipikirkan kepentingan diri sendiri, egoisme, kebutuhanku, gitu ya. Itu dalam masyarakat sipil. Nah, tetapi menurut Hegel, kehidupan bersama tidak mungkin bisa terjamin kalau setiap orang mengutamakan individualitas dan egoisme. Ya, oleh karena itu harus muncul ada yang disebut negara sebagai sintesa, di mana dalam negara itu sebagai transformasi dari keluarga dan masyarakat sipil
dalam negara telah terjamin nilai-nilai utama dari keluarga dan masyarakat sipil, yakni kebersamaan, universalitas, lalu dari masyarakat sipil, individualitas, egoisme atau partikularitas. Oke. Ya. Lalu dalam negara itu dirangkum. Jadi dalam negara itu harus terdapat juga universalitas, kebersamaan sebagai warga negara, solidaritas, ya. Tapi juga di situ harus dijamin juga individualitas atau kepentingan-kepentingan setiap orang. Nah, itu logis. Jadi itu proses dialektisnya. Jadi kelihatan dia bagaimana dialektikannya bergerak, ya. Oke. Jadi keluarga itu seperti itu, masyarakat sipil itu orang menekankan kebebasannya ketika orang mencari nafkah dan segala macam, baru negara menjamin itu semua, kedua-duanya, ya. Dalam negara sudah ada solidaritas, kebersamaan sebagai semua warga negara, dan juga ada individualitas dan kepentingan setiap orang dijamin, gitu ya. Kalau negara itu dalam bayangan beberapa filsuf yang kita pahami ya Bang ya, misalnya Hobbes misalnya membayangkan negara sebagai sebuah leviathan. Kira-kira dalam Hegel itu dia membayangkan negara seperti apa, Bang? Apakah negara itu pemerintahan demokratis atau pemerintahan yang bagaimana? Nah, jadi yang dibicarakan oleh Hegel ini adalah ini harus dipahami, ya. Okay. Ini adalah sebuah ide mengenai negara, bukan negara konkret, ya. Real ini, ya, tapi ide mengenai negara. Artinya ide mengenai negara adalah sebuah konseptualisasi yang ideal mengenai negara, yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam menjalankan negara yang real, gitu ya. Itu gunanya ide, kan. Ide itu kan selalu ideal. Nah, negara Hegel itu bukan negara demokratis. Ya. Negara Hegel itu lebih tepat dipahami sebagai negara monarki konstitusional. Ya. Jadi mengapa harus monarki konstitusional? Jadi seperti Inggris contohnya itu. Ya, itu jelas. Kira-kira begitu dia, negara Inggris, ya. Jadi Hegel itu tidak mendukung demokrasi. Mengapa? Karena demokrasi itu akan mengakibatkan orang terjatuh dalam perebutan kekuasaan. Solidaritas bisa terganggu di situ. Ya, negara kita juga sekarang ini atau Pilpres mengalami itu, ya. Ya, karena perebutan kekuasaan itu bisa solidaritas terganggu atau negara pecah itu. Itu yang dikhawatirkan oleh Hegel itu. Jadi demokrasi itu berbahaya. Jadi harus monarki konstitusional. Jadi raja atau monark itu raja menjadi semacam simbol yang merangkum. Ya. Tetap ada perdana menteri atau kanselir, ada parlemen, ya, ada perwakilan-perwakilan segala macam, tetapi ya dia tetap berbentuk monarki konstitusional. Jadi di situ juga tidak berlaku check and balances. Ya. Jadi Hegel itu membayangkan sebuah negara semacam itu yang kemudian mempengaruhi, ada Muller dan sampai ke pandangan negara yang ditulis oleh Pak Marsilam, pandangan negara integralistik gitu, ya, sampai Supomo, ya, sampai Supomo itu jejaknya ada di situ, gitu, ya. Jadi itu semacam negara organik, masing-masing unsurnya terkait satu sama lain secara organik, ya, dan saling berhubungan sedemikian rupa, saling terkait, ya, tidak terpisah, ya, sehingga dengan demikian kesehatan negara, solidaritas warga negara itu terjamin, ya. Kira-kira seperti itu dia. Jadi ini adalah sebuah ide mengenai negara. Beginilah seharusnya negara itu dijalankan, gitu, ya. Hegel mengatakan kalau negara seperti itu telah dijalankan, maka warga negara itu boleh tunduk taat sepenuhnya kepada apa yang dikehendaki negara. Tapi negara itu bukan berarti
tentu kita taat secara buta kepada negara, tetapi karena negara juga di sisi lain harus juga sungguh-sungguh merealisasikan kepentingan warga negaranya. Oke. Nah, di situ orang bisa salah paham, menganggap seakan-akan Hegel itu mendukung negara totaliter. Tidak. Memang Hegel mengatakan bahwa kewajiban tertinggi warga negara adalah taat kepada negara. Ya, dia mengatakan itu. Tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa negara berada pada kaki yang lemah kalau dia tidak bekerja untuk warga negaranya, gitu ya. Jadi itu proses yang saling mengandaikan sebenarnya. Terminologi yang tepat untuk filsafat politik Hegel itu sebenarnya bukan filsafat politik ya Bang ya, filsafat sosial politik. Ya. Nah, ini yang kita bicarakan itu negara filsafat politik, tapi filsafat sosial politiknya itu terdapat pada wilayah masyarakat sipil. Wilayah masyarakat sipil itu tadi prinsip-prinsip dasarnya setelah saya jelaskan ya. Di situ ada kerajaan kebebasan ya. Itu menarik. Jadi wilayah masyarakat sipil itu adalah wilayah di luar keluarga dan di luar negara. Itu sebenarnya. Jadi ketika kita mencari uang, bekerja di kantor, ya, berdagang, belajar di kampus dan segala macam itu ya, itu adalah wilayah masyarakat sipil. Nah, wilayah masyarakat sipil ini orang itu sungguh-sungguh individualistik, egois. Hegel mengatakan wilayah masyarakat sipil itu adalah kerajaan kebebasan. Di sini setiap orang menjadikan orang lain sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhannya. Kalau di keluarga itu tidak dilakukan. Di keluarga orang diikat oleh kebersamaan sebagai anggota keluarga. Di masyarakat sipil orang itu sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan kebebasan dan egoisme. Yang menarik dari Hegel adalah, dan di situ kemudian dia merangkum apa yang pemikirannya Adam Smith mengenai self-interest ya, dalam system of needs, sistem kebutuhan-kebutuhan. Hegel mengatakan ya, dalam wilayah masyarakat sipil setiap orang menjadikan setiap orang lainnya sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhannya. Ya, setiap orang itu memikirkan self-interestnya, kepentingan dirinya. Jadi misalnya pedagang nasi goreng itu di pasar, ya, dia berdagang nasi goreng bukan karena dia ingin memenuhi kebutuhan orang-orang akan nasi goreng, bukan. Dia berdagang nasi goreng karena dia mau memenuhi kebutuhannya, mencari uang. Tetapi kata Hegel ya, itu yang menarik dialektikanya di situ. Saya baru bisa memenuhi kebutuhan saya dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain. Saya tidak mungkin memenuhi kebutuhan saya secara langsung. Saya hanya bisa memenuhi kebutuhan saya dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi dimediasi oleh orang lain. Pedagang nasi goreng butuh uang. Bagaimana cara dia memperoleh uang? Ya, dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain, yakni menjual nasi goreng. Ya. Jadi tetap di situ adalah self-interest, kepentingan diri. Tapi kepentingan diri saya hanya bisa saya penuhi kalau saya memenuhi kepentingan diri orang lain. Itu logikanya di situ ya. Dan karena itu proses inilah ya yang jadi proses inilah yang dilakukan sehingga kemudian setiap orang seperti itu, ya, setiap orang seperti itu, dan itulah yang kemudian menghasilkan menggerakkan ekonomi. Jadi kalau saya hanya bisa memuaskan self interest saya dengan cara memuaskan kepentingan orang lain. Lalu proses ini yang menghasilkan kemudian pembagian kerja, ya. Proses ini yang menghasilkan kemudian adanya spesialisasi. Tetap itu dalam self-interest. Dan itu yang kemudian dibicarakan Adam Smith juga mengatakan yang hal kurang lebih sama dalam bagaimana kemudian dia berbicara mengenai the wealth of nation, ya, kekayaan nasional. Hegel juga mengatakan seperti itu. Karena kita dalam memenuhi kebutuhan kita
harus dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain, itulah yang sebenarnya yang menjadi proses mekanis yang menghasilkan apa yang disebut the wealth of nation. Karena kita tidak terfokus pada kepentingan kita saja, tapi terfokus pada kepentingan bersama atau orang lain. Solidaritasnya dari situ ya Bang ya? Ya. Hegel membahas ini filsafat soal institusi keluarga nih ya Bang. Ini menarik karena ini adalah institusi paling awal dalam pembentukan proses belajar ya. Dan Hegel bangunan itu pada awal sebagai misalnya tesis ya, keluarga. Keluarga, setelah itu masyarakat dan negara. Dan itu juga Bang saya temukan di pembahasan tentang The Great Disruption-nya Francis Fukuyama. Dan itu asing copy paste ya dari pemikiran Hegel soal keluarga, masyarakat dengan negara. Itu kira-kira keluarga dalam filsafat Hegel itu posisi yang ideal bagaimana Bang? Nah, ya tadi itu, jadi keluarga itu diikat oleh cinta dan kebersamaan. Ya. Dalam keluarga itu yang ditekankan adalah universalitas, kebersamaan itu ya. Di situ juga orang mengalami pendidikan atau bildung atau proses pembentukan kepribadian, ya. Nah, di keluarga juga orang kemudian jadi, tetapi yang gini, sebagaimana khas dialektika ya, keunggulan keluarga adalah sekaligus kelemahannya. Keunggulan keluarga tidak lain dari kebersamaan itu. Oke. Ketika setiap orang tidak hidup dalam egoisme dan individualitas, melainkan kebersamaan, tapi manusia itu tidak mungkin hanya hidup hanya dengan kebersamaan, dia juga punya egoisme dan lain-lain, dan itu yang kemudian melahirkan universalitas, masyarakat sipil atau ruang partikularitas, gitu ya. Tapi ya menurut saya Francis Fukuyama itu ya dia belajar dari Alexander Kojève ya. Oke. Seorang Hegelian Prancis ya. Ya itu sebuah gagasan dia mengenai The Last Man and apa bukunya The End of History gitu ya. History and the Last Man. Ya itu tentu sebuah interpretasi atas Hegel ya. Hegel tentu tidak mengatakan bahwa sejarah akan berakhir pada demokrasi liberal barat gitu ya. Itu Hegel akan mengatakan ya kapan sejarah berakhir kita nggak tahu, tetapi yang jelas sejarah itu bergerak dan berproses menuju kebebasan dan rasionalitas yang semakin besar. Tapi pada sistem ekonomi politik seperti apa ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi Hegel pernah nggak mengantisipasi pembusukan dalam keluarga? Misalnya banyak sekali keluarga modern yang mengalami broken heart ya Bang ya. Dan itu dijelaskan sangat baik loh sama Fukuyama di bukunya Great Disruption itu. Dan dia katakan bahwa ketika institusi keluarga ini rapuh, jadi anak itu mencari jati diri dalam masyarakat. Dan banyak sekali norma-norma, harapan-harapan masyarakat terhadap anak yang mengganggu sekali kebebasan dia. Itu bagaimana? Dan terakhir kan dia menjelaskan juga tentang negara itu, Bang. Nah, gini, jadi Hegel itu bicara mengenai, karena keluarga juga tidak berdiri sendiri ya, dia berada dalam sebuah masyarakat ya. Hegel juga bicara mengenai dampak-dampak negatif dari individualisme dalam masyarakat sipil. Ya. Jadi masyarakat sipil, ruang kebebasan atau sistem of needs, sistem-sistem kebutuhan, di mana egoisme merajalela, itu berkuasa, ya, di mana di situ orang menjadikan orang lain sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhannya, itu juga menurut Hegel itu mengandung dampak-dampak negatif. Ada atau enggak, bukan dampak ya, Nebenwirkung itu apa itu ya, dampak efek negatif lah, efek samping ya. Jadi di situ akan muncul kemiskinan ya, Pobel itu yang kemudian dibicarakan oleh Karl Marx menjadi proletariat ya. Itu adalah orang-orang yang tidak mampu bersaing dalam masyarakat sipil, lalu dia menjadi miskin. Ada juga, jadi
Hegel juga bicara mengenai kelebihan produksi, sehingga kita perlu mencari koloni sebagai sarana bagi penjualan produksi-produksi dalam negeri. Jadi ada kolonialisme di situ. Bagaimana menjelaskan kolonialisme? Nah, Karl Marx tidak melihat waktu itu, Karl Marx itu belum mengetahui bahwa Hegel bicara juga mengenai kemiskinan atau dampak-dampak dari perkembangan dalam masyarakat sipil gitu ya. Tetapi ya justru disitulah kata Hegel itu negara berperan. Jadi negara itu juga bertugas antara lain mengatasi dampak-dampak negatif yang muncul dalam masyarakat sipil, termasuk dalam keluarga ya. Karena seperti yang Anda katakan tadi, perkembangan dalam keluarga tentu tidak mungkin terisolasi pada dirinya sendiri, tapi itu juga terkait dengan perkembangan dengan dalam masyarakat sipil gitu ya. Jadi masalah-masalah dalam keluarga itu juga bisa sebagai implikasi dari dinamika dalam masyarakat sipil. Ketika muncul orang dalam pekerjaan masalah atau kemiskinan ya, dan masalah-masalah lain sebagai akibat dari egoisme dalam atau prinsip individualitas yang berkuasa dalam masyarakat sipil. Tetapi juga yang menarik adalah, nah, Hegel itu bicara mengenai apa yang disebut dengan korporasi-korporasi. Korporasi-korporasi itu juga dalam wilayah masyarakat sipil itu semacam asosiasi-asosiasi profesi. Oke. Nah, misalnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau Persatuan Wartawan, itu sangat penting. Itu dalam wilayah masyarakat sipil. Oke. Itu jadi asosiasi-asosiasi seperti ini bertugas untuk mendukung anggota-anggotanya di wilayah masyarakat sipil agar mampu berkompetisi, kira-kira seperti itu. Oke. Dan melindungi anggota-anggotanya. Jadi di situ pentingnya asosiasi-asosiasi dalam masyarakat sipil, sehingga individu-individu dalam masyarakat sipil itu tidak dibiarkan berjuang sendiri, tapi melainkan dia diwadahi atau didukung oleh asosiasi-asosiasi profesi sesuai dengan profesi orang itu. Oke. Ya, di situ positifnya orang masuk menjadi anggota sebuah asosiasi, sehingga dengan demikian dia bisa lebih terdukung dalam berkompetisi di masyarakat sipil. Ini masyarakat sipilnya kan masyarakat sebagai realisasi kebebasan tadi abangnya. Ya. Kalau kita melihat masyarakat sipil modern ini kan kepentingannya banyak sekali ya bang. Itu bagaimana itu bisa merealisasikan kebebasan dalam masyarakat sipil yang penuh dengan kepentingan seperti itu? Nah, tentu jadi, di situ jadi gini ya, disitulah pentingnya negara hadir sebenarnya. Oke. Ya, sebab kalau masyarakat sipil itu hanya bebas begitu saja, itu tidak mungkin negara berdiri, tidak mungkin masyarakat bisa berdiri dengan baik kalau yang berkuasa adalah kebebasan dan egoisme. Oke. Oleh karena itu harus ada negara yang mengatur, menata, mengarahkan, sehingga orang tidak bisa bertindak sesukanya sendiri. Harus ada penegakan hukum. Hegel juga mengatakan itu ya, penegakan hukum. Jadi sebenarnya gini, Hegel mengatakan ini semua adalah realitas kebebasan. Kalau orang hidup dalam negara sesuai dengan yang negara tadi kita bicarakan, maka orang itu hidup akan nyaman. Oke. Ya, segala sesuatu yang terdapat dalam negara itu harus identik dengan keinginan warga negara. Jadi apa yang diinginkan negara itu juga yang diinginkan oleh warga negara gitu. Jadi harus kepentingannya harus identik. Karena itu warga negara dalam sebuah negara yang ideal seperti itu ya menganggap bahwa itu adalah realisasi kebebasan dia. Oke. Apa yang saya inginkan itulah yang diinginkan oleh negara. Jadi kepentingan keduanya dan keinginannya bisa menjadi identik. Kembali ini adalah sebuah ide mengenai negara. Ya. Artinya begitulah seharusnya negara ditata.
Oke. Itu kan para filsuf kan menciptakan idea-idea itu semacam menjadi seperti bintang yang menjadi acuan bagi para pelaut gitu ya. Sebagaimana Hegel menciptakan negara yang ideal sebagai acuan bagi kita untuk menjalankan negara yang real gitu ya. Ini terakhir ya Bang, ini kita sudah panjang lebar nih, sudah 1 jam 15 menit. Ini saya minta terakhir Abang bisa menjelaskan secara ringkas sedikit, karena Hegel ini kan pengikutnya banyak Bang. Orang sering mengenal Hegelian kiri dan Hegelian kanan. Itu bisa dijelaskan nggak sedikit aja ke teman-teman semua? Ya, Hegelian kanan itu tentu dulu muncul sewaktu Hegel baru meninggal ya, pada tahun 1831 muncul Hegelian kanan. Ketika Hegel meninggal, lalu orang-orang bilang, wah, roh absolut mati katanya. Nah, lalu muncul Hegelian kanan, itu interpretasi konservatif atas pemikiran Hegel. Lalu mereka menafsirkan kalimat Hegel yang terkenal bahwa apa yang nyata itulah yang benar, gitu ya. Jadi apa yang real itulah yang nyata, kira-kira seperti itu. Jadi prinsip afirmatif terhadap realitas, baik realitas politik. Jadi tendensi konservativisme di situ, konservatif. Itu Hegelian kanan, membenarkan apa yang ada. Itu negara Prusia dulu, ya. Jadi Hegelian kanan itu konservatif, ya, afirmatif atas apa yang ada dalam realitas. Hegelian kiri itu sebaliknya. Hegelian kiri itu tidak afirmatif terhadap realitas, tapi kritis. Hegelian kiri itu tendensi progresif revolusioner, gitu ya, mau mengubah. Karena memang Hegel itu bisa ditarik kemana saja, ya. Nah, kita bisa selalu mencari atau menemukan justifikasi dari Hegel ya, untuk berbagai hal, gitu ya. Jadi Hegelian kiri itu menekankan prinsip rasio, pikiran, rasionalitas. Kalau tidak sesuai dengan rasionalitas itu nggak real, gitu ya. Karena itu harus direvolusi, harus diubah, gitu ya.